Halo anak soleh dan solehah di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan Ustadz Lukman. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Imla. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solehah, pada pertemuan Imla yang pertama, materi yang kita bahas adalah cara menuliskan bacaan yang panjang atau rumus menuliskan bacaan yang panjang. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah cara menuliskan bacaan panjang fathah bertemu dengan alif sukun. Kemudian Ustadz memberikan tugas dan dari semua siswa kelas 4, 50% sudah bagus menuliskan huruf-hurufnya dan cara menulisnya. 50% masih banyak yang keliru cara menulis Arabnya. Seperti contoh soal yang pertama yang Ustadz sebutkan adalah saya. Di situ Ustadz menyebutkan huruf sa, yaitu sin dengan huruf ya, yang dibaca panjang yaitu huruf ya, saya. Namun masih banyak anak-anak yang menuliskan huruf sa ada titik 3 di atas. Nah itu kalau huruf sa ada titik 3 di atas, cara membacanya dia tebal, sya. Namun apabila hanya tipis yang terdengar sa, maka cukup ada rintik 3. Yang selebihnya Ustadz masih memaklumi, mungkin anak-anak sudah banyak yang lupa. Apabila ada contoh soal dari Ustadz, anak-anak harus mendengarkan dengan baik huruf apa yang disebutkan. Kemudian masih banyak yang keliru cara menuliskan huruf Arabnya. Cara menulisnya yaitu harus bersambung ya. Anak-anak mungkin di kelas 3 sudah belajar cara menuliskan huruf hijaiyah yang bersambung. Seperti di lafaz baja, nah ba dengan ja jangan terpisah. Jika huruf ba sendiri, jika huruf ba tunggal bentuknya seperti ini. Jika dia bergabung dengan huruf ja, maka bentuknya berubah tidak seperti tunggal tadi gitu. Maka apabila ada contoh dari Ustadz huruf-huruf yang bisa disambungkan, maka disambungkan cara menulisnya. Dan memang ada beberapa huruf yang tidak bisa disambungkan dan tidak berubah bentuknya, seperti huruf alif, huruf waw, huruf ro, huruf dal, huruf za, itu memang tidak berubah. Dan selain dari huruf yang tidak berubah itu, huruf-huruf sisanya itu ketika mereka bersambung dengan huruf yang lain, maka mereka berubah bentuknya dan cara menulisnya pun berubah. Anak soleh dan solehah, pada pertemuan selanjutnya ini kita masih membahas tentang rumus menuliskan bacaan panjang. Yang pertama tentang fathah bertemu dengan alif mati, yaitu a, dia panjang. Anak-anak pasti sudah tahu cara menulisnya, fathah kemudian bertemu dengan alif sukun. Yang kedua ini kita akan menuliskan tentang rumus menuliskan bacaan kasroh dibaca panjang. Kasroh seperti ini ya. Garis di bawah huruf ini namanya kasroh, i dibacanya i. Nah, bagaimana jika i ini dibaca panjang? I, bi, ti. Nah, bagaimana supaya kasroh ini dibaca panjang dan cara menulisnya seperti apa? Cara menulisnya yaitu I bisa dibaca panjang apabila dia bertemu dengan huruf iya dan iya-nya ini sukun. Apabila ada kasroh di depannya ada huruf iya sukun, ini dibaca panjang dan cara menulisnya pun di depannya harus ada huruf iya sukun. Supaya anak-anak bisa cepat memahami, silakan anak-anak simak pembahasan ini, dengarkan dengan baik dan anak-anak selalu persiapkan alat tulisnya. Karena kita akan langsung praktek dan Ustadz akan memberikan tugas. Nah, anak soleh dan solihah, sedangkan anak-anak fokus perhatikan di papan tulis ini. Itu tentang rumus menulis bacaan panjang bagian yang kedua. Bagian pertama kita sudah membahas ya, cara menuliskan fathah bertemu alif sukun.
Yang kedua yaitu kasroh, bunyinya i. Nah, kasroh seperti ini ya, ada di bawah di sini. Namanya kasroh i, dia bisa dibaca panjang apabila dia bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, apabila anak-anak mendengar seseorang membaca Quran atau ustadz mendikte bacaan Arab, ada yang dibaca panjang ketika menyebutkan kasroh, maka tuliskan di depannya ada huruf ya sukun. Nah, contoh yang pertama di sini ada lafaz Didi. Coba anak-anak bisa deteksi bacaan di sini ada dua huruf dal, dua-duanya di kasroh jadinya di. Ini di. Tapi ketika menyebutkan di yang kedua ini dibaca panjang. Kenapa? Karena dia kasroh di depannya ada ya mati, maka dibaca panjang. Kemudian contoh yang kedua di lafaz bibi. Di sini ada dua kalimat. Di sini ada dua huruf ba. Ba diberi kasroh, di bawahnya bacaannya bi. Bi. Nah, huruf aslinya ba seperti ini ya. Kemudian ba ini karena dia bersambung dengan ba yang lain, maka dia berubah bentuknya. Menulisnya begini, ba satu, kemudian ba yang kedua dibeginikan, titik lagi, kemudian bentuk huruf iya. Nah, ini namanya huruf sambung. Di kasroh bibi. Nah, cara menulisnya seperti ini. Coba sekarang dengarkan ini. Dengarkan kalimat yang Ustadz baca. Siti. Huruf apa yang dibaca panjang? Betul sekali, yang dibaca panjang huruf ti, huruf ta. Nah, di sini anak-anak bisa mendengar Ustadz menyebutkan kalimat Siti. Berarti anak-anak pisahkan dulu. Pertama huruf sin, kedua huruf ta. Di kasroh Siti. Kemudian Ustadz bacanya panjang. Siti. Oh, berarti ti ini di depan huruf ti ada huruf iya. Iyanya sukun. Nah, ini ciri sukun ya. Siti. Nah, ini kalau dipisah. Sekarang kita sambungkan. Karena kita harus belajar menulis huruf sambung. Ini huruf tunggalnya Siti. Bagaimana cara menyambungkannya? Begini. Pertama tulis huruf sin, kemudian tin, bentuk ke atas sedikit, kasih titik dua, kemudian bentuk huruf iya. Iya seperti ini ya, tinggal dikebawahkan. Kasih titik dua di bawah, kemudian kasroh Siti dibaca panjang. Nah, ini dia sudah menjadi huruf sambung. Kalau yang ini satu-satu ini namanya mereka huruf tunggal. Nah, kemudian mereka bersatu berubah bentuknya, tapi tetap cara bacanya sama. Oke, contoh yang ketiga. Tetap perhatikan mana bagian yang panjang. Kami. Oke, anak-anak sudah dengar huruf apa yang dibaca panjang? Huruf mi. Pertama kita pisahkan dulu huruf tunggalnya. Kami. Ada huruf apa saja? Ada huruf kaf, ada huruf mim, ada huruf ya. Kafnya di fathah, ka, mi-nya di kasroh, mi dibaca panjang. Bagaimana cara musnya? Ada iya sukun. Nah, dia dibaca panjang kami. Kemudian kita tulis huruf Arab ini bersambung. Huruf kaf kalau di awal dia bentuknya berubah menjadi seperti ini. Kemudian huruf mim bulat ke bawah satu. Kemudian tambahkan huruf iya. Jadilah kaf di patah ka, ma di kasroh, mi di depannya ada iya sukun. Dibaca panjang mi. Kemudian masih contoh lagi cara menuliskan rumus panjang. Dengarkan kalimat ini. Nabi. Anak-anak sudah mendengar huruf apa yang dibaca panjang? Betul, yang dibaca panjang huruf B. Maka kita pisahkan dulu. Ada huruf apa saja? Ada huruf nun, na diberi fathah, na. Nabi, ada huruf B.
Nabi. Bi ini dibaca panjang, maka rumusnya di depan kasroh ini harus ada huruf apa? Huruf iya. Iyanya sukun karena tadi bi dibaca panjang, Nabi. Nah, ini huruf tunggal. Bagaimana cara menyatukan mereka supaya menjadi huruf sambung? Oke, kita bentuk. Seperti ini, buat huruf nun dulu. Nah, ini huruf nun. Nah, bagaimana membuat huruf bi? Kasih titik ke atas seperti bikin gunung ke atas. Kasih titik di bawah, titik satu di atas nun, titik satu di bawah ba. Kemudian ada iya-nya. Bentuk huruf ya seperti ini, kasih titik dua. Nabi. Nah, itu anak soleh. Sekali lagi, jika anak-anak mendengar bunyi kasroh i, kemudian i-nya ini dibaca panjang, maka tidak salah lagi di depan kasroh itu ada huruf iya sukun. Supaya anak-anak mau belajar lebih giat lagi, Ustadz akan memberikan 5 tugas atau 5 soal untuk anak-anak kerjakan di rumah. Hati-hati cara penulisannya dan dengarkan baik-baik cara penyebutan yang Ustadz sebutkan. Huruf apa saja yang dibaca panjang, maka huruf itu yang harus di depannya ada huruf iya sukun. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, siapkan pulpen dan buku tulis. Dengarkan baik-baik. Tulis dalam bahasa Arab bersambung. Soal yang pertama, kata nani. Nani. Soal yang kedua dalam kata dari. Dari. Soal yang ketiga, tadi. Tadi. Soal yang keempat, hati. Hati. Soal yang kelima, amini. Amini. Anak soleh dan solehah, itu tadi 5 soal. Anak-anak harus kerjakan, salin di buku tulis bagaimana cara menulisnya. Apabila anak-anak masih ada yang belum dipahami, anak-anak boleh tanya langsung ke Ustadz Rukman. Jangan malu untuk bertanya, dan anak-anak harus mau belajar dan semangat selalu belajar di rumah. Ustadz tunggu tugasnya. Kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya, foto, kemudian kirimkan ke WA Ustadz Rukman. Sekian pembelajaran imla hari ini. Jangan lupa tugasnya kerjakan. Setiap mengerjakan tugas berarti hadir mengikuti pelajaran imla. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.